Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Listoningrum, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif melalui moda daring. Saya melakukan webinar kecil-kecilan bersama rekan guru di Kecamatan Kalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman guru-guru hebat. Selamat siang. Di sini saya akan mencoba memaparkan diseminasi tentang budaya positif ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum mulai kegiatan, saya ada sebuah pantun. Mohon untuk nanti cakepnya ya, teman-teman. Duduk di meja sambil makan. Cakep. Pemandangannya kebun jagung. Cakep. Beribu terima kasih kami haturkan Cakep. untuk teman-teman yang telah bergabung. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam Zoom meeting dari saya. Izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya teman-teman? Oke, sudah. Ya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah aksi nyata yang saya susun sebagai tugas di Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan PP Ibu Tria Wahyuni dan fasilitator Ibu Retno Wulandari. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Untuk tujuan aksi nyata yang saya buat, yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembiasaan positif kepada murid untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara berkesinambungan dalam proses belajar. Lini masa tindakan yang bisa dilakukan, yang pertama, meminta izin kepala sekolah untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinator dan berkolaborasi dengan wali kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat.
Ya. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua atau wali murid dan komite untuk mendukung dalam melakukan budaya positif di sekolah. Nah, selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat. Mari pada kesempatan hari ini kita berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Tujuan yang pertama, memahami tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan, paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman dan pembelajaran yang telah didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun di rumah. Konsep utama modul budaya positif. Konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu semua pasti sudah menerapkan beberapa budaya positif. Ini contoh budaya positif di sekolah saya, yaitu pembiasaan baik, membaca Nahdlatul Asmaul Husna setiap hari Jumat dan Kultum, dan juga ada penerapan pembiasaan baik 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada mengaji secara rutin menurut jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu dari beberapa contoh budaya positif yang telah diterapkan di sekolah saya. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, ketika ada sebuah penemuan baru atau perkembangan ilmiah, hal itu juga dapat mengubah cara manusia dalam memahami suatu fenomena. Selanjutnya, respon dan teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk itu, kita berusaha untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada murid, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan murid terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar atau respon harus dapat diamati dan dapat diukur. Paradigma stimulus respon. Dengan mengubah paradigma, kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita menjadi lebih humanis dalam memandang seseorang.
Sebagai contoh, bahwa pendidik tidak langsung menyalahkan sikap murid yang kurang baik. Karena menurut teori kontrol bahwa setiap tindakan pasti memiliki tujuan, sehingga pendidik dapat melakukan komunikasi dengan murid untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah hubungan antara stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada disiplin positif. Untuk pengertiannya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin merupakan salah satu contoh penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, IBO primary atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, luruh hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini ada satu pendapat menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ini satu pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kasih sayang, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu bermain, humor, tertawa, mencari kesenangan, antusiasme, kuliner,
healing, dan wisata. Nah, untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Selanjutnya, agar sedikit tidak kaku, kita akan melakukan sedikit ice breaking ya, teman-teman. Untuk ice breakingnya sebentar biar kelihatan semuanya. Ayo tolong on cam dulu teman-teman. Mohon kameranya dibuka. Pak Pri, apa temanya ditutup nak? Apa lagi nih? Ya orang Pak. Eh? Orang enak Pak. Apa? Ya. Mohon teman-teman di depan teman-teman di meja mungkin ada beberapa benda ya. Coba bisa dilihat sekelilingnya. Ini sinyalnya hilang ya. Mohon maaf tadi sinyalnya agak nge-lag ya. Kita ulangi lagi ya. Ya, kita ice breaking sebentar nggih. Mohon teman-teman memegang salah satu benda yang ada di depan teman-teman semua dan bisa ditunjukkan ke kamera. Iya. Ya, ada yang memegang kertas, ada yang memegang. Wah, Pak Fauzi memegang apa kopi? Ya, baik. Coba sekarang caranya adalah nanti yang saya tunjuk bisa menyebutkan kenapa apa yang Anda pegang dan mengapa Anda memilih untuk memegang itu. Setelah itu, setelah menjelaskan, boleh menunjuk teman yang lain. Bisa dilihat melalui kamera yang ada di layar ya. Karena saya itu tertarik dengan Pak Fauzi karena dia memegang hitam-hitam kopi ya. Coba Pak Fauzi yang pertama. Kenapa Pak Fauzi memilih untuk memegang kopi? Mana nih, Sese? Ya, Tahu udah terdengar Pak Fauzi. saya Ya, milih megang kopi karena kebutuhan bertahan hidup. berarti Pak Fauzi kalau untuk bertahan hidup itu butuh kopi ya Pak? Iya kan, makan minum kan bertahan hidup. Ya. Kenapa kok yang dipilih kopi? Dan biar awan-awan biar menyala bangku. Untuk mengurangi rasa ngantuk ya Pak ya? Oke, Pak Fauzi bisa menunjuk teman yang lain. Biar kusuk mengikuti Zoom. Terima kasih luar biasa. Silakan Pak Fauzi jadi bisa tunjuk Apa aku ini? ya. menunjuk teman yang lain. Ini yang kelihatan di sini ini Bu Iswari ini kayaknya. Oh ya, Saya kok lihatnya Bu Iswari di sini. Halo Bu Iswari, halo. Karena aku ngerti Pak. Orang nggak kelihatan siapa itu yang bilang. Bu Iswari sepertinya sedang sambil rapat Pak Fauzi. Bisa untuk yang Oh, lain. Pak Fauzi. siapa ini? Oh, Mbak Fauziana es. Aku gak ojo, aku gak masuk angin. Siapa mana ada Mbak Mbak Anggun, Fauzi ya? Anggun. Mbak Mbak Anggun, Mbak Anggun, Mbak Anggun itu kelihatan Anggun. Mbak Anggun. Mbak Anggun memegang apa ya?
Pak Anggun, nge-live, Pak. Oh ya itu Mbak Anggun, halo. Waduh, Mbak Anggun malah hilang, Pak Fauzi. Halo, halo, ini Oh saya di ya, sini. oke. Mbak Anggun itu ditunjuk sama Pak Fauzi loh. Jenengan megang apa ya? Oh, aku tadi megang HP. Kenapa kok memilih memegang HP? Karena yang ada di depan aku HP sama laptop tok. Oh ya, ya, boleh, boleh, boleh. Oke. Iya. Silahkan Mbak Anggun menunjuk satu orang lagi yang kira-kira terlihat di layar. Enggak, maksudnya Sebentar, karakternya masing-masing. Iya. sebentar belum terlihat. Oke. Dari tadi kepental-pental soalnya. Sebentar, ada eh, saya nggak tahu ini ya namanya ya. Ada Pak Taufan Febriandoko. Oh ya, monggo Pak Taufan memegang apa tadi? Oh ya, terima kasih. Ini kebetulan di depan saya memegang korek Kenapa Pak Taufan memilih memegang korek? untuk menyalakan rokok biar ada sisanya. Terima kasih. Oh ya, luar biasa sekali. Nah, terima kasih teman-teman. Ini sedikit ice breaking sebentar ya, biar kita tidak ngantuk ya. Apalagi tadi Pak Fauzi sudah eh, sedia kopi, ya luar biasa. Bisa izin Mari melanjutkan berbuka. share screen ya? Tadi share-nya terpental. Mohon maaf. Kita lanjutkan share screen. Oke. Ya. Yang selanjutnya yaitu kita tadi sudah melaksanakan ice breaking ya. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah menaik konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, itu yang pertama ada hukuman, itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, kemudian terkesan memaksa, kemudian murid itu bisa saja menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Yang kedua, penghargaan, itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini kita lanjutkan mengenai konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Untuk yang tadi adalah identitas yang tidak sukses ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Itu adalah merupakan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, selanjutnya murid ternyata kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian yang kedua, restitusi, menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol, yaitu dirinya sendiri yang memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut STEM tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini ada perbedaan. Contoh kasus siswa, itu misalnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu semua pasti ada salah satu atau salah dua siswa yang lupa tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi jika kita menghadapi kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, contoh hukuman.
Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit di luar. Kemudian yang kedua, guru marah dan siswa menjadi takut. Itu hukuman. Untuk konsekuensi, misalnya saja guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan saat istirahat. Jadi PR yang belum dikerjakan anak, tadi disuruh mengerjakan pada saat istirahat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu adalah contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di saat kita menghadapi sebuah kasus dari siswa. Nah, untuk selanjutnya, ini saya ada beberapa jenis yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan ada yang ingin mencoba untuk menjawab dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6 dari teman-teman. Itu yang nomor 1 hukuman itu. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Ya, kemudian nomor 2. Yang lain gantian. Oke, yang lain monggo silakan. Bagaimana nomor 1 itu termasuk hukuman dari menurut Pak Fauzi? Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Ya, sepakat. Untuk pertanyaan nomor 2, silahkan siapa yang ingin mencoba? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Coba termasuk apa teman-teman? Jadi ini ada anak yang terlambat, kemudian disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman. Ya, hukuman. Bagaimana sepakat teman-teman? Hukuman? Ya, sepakat. Ya, sepakat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Oke, Konsekuensi. Betul sekali. Yang selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, betul konsekuensi. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi. Konsekuensi. Oke, ya luar biasa teman-teman sudah memahami antara konsekuensi dan hukuman, nggih. Padahal baru kali ini mungkin ada yang mendengar tentang materi budaya positif ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah belajar mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan atau yang dapat seorang guru lakukan. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Untuk yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini coba teman-teman ya, ada sebuah pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menjawabnya melalui kolom chat, ya. Apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan jika mendapati siswa kita melanggar aturan atau melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya? Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini melalui kolom chat yang telah tersedia. Apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan jika nantinya itu mendapati siswa kita melanggar peraturan atau sesuatu yang tidak semestinya? Ini sudah masuk Ibu Sri Haryati. Monggo yang lainnya bisa menyusul. Ada Bu Iswari, sudah masuk. Kemudian Pak Fauzi. Ya. Coba Ibu Sri Haryati. Jika tadi Ibu menjawab, langsung menghampiri dan menegur langsung. Apakah ini yang sering Ibu lakukan jika ada siswa yang melanggar aturan, Bu? Iya, Bu, benar Oh, sekali. Biasanya langsung saya hampiri, takutnya nanti kalau nanti-nanti lupa. oh iya, biasa. Karena setiap guru memang mempunyai eh, cara tersendiri, nggih. Kemudian ini ada yang dari Ibu Iswari biasanya langsung ditegur di tempat, seperti jawaban dari Ibu Sri Haryati tadi ya. Kemudian Pak Fauzi menangani dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nah, ini luar biasa. Coba Pak Fauzi bisakah sedikit menjelaskan bagaimana cara Pak Fauzi menangani dengan menggunakan pendekatan restitusi tersebut, Pak Fauzi, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa eh, mendapatkan pengetahuan mengenai ini. Monggo Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Ini juga saya baru belajar. Karena pertanyaannya apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya, ini yang akan saya lakukan Yeay. setelah mengikuti Zoom ini. Jadi mungkin belajar menggunakan pendekatan restitusi dengan 3 langkah itu ya. Ya, Jadi yang pertama mungkin menstabilkan identitas. Wah, jadi apa namanya bahwa perilaku melanggar itu ya bisa saja terjadi pada setiap orang. Jadi mungkin karena hal-hal tertentu. Sehingga kita perlu untuk menanyakan kenapa dia kok melanggar peraturan itu, gitu kan? Ditahu alasannya. Lalu yang kedua apa itu ya? Lupa saya kok langkahnya yang kedua itu. Lupa Mempa- saya langkah kedua. ya nanti kita ulas lagi Oh ya, ya Pak, itu. ya. Ya, Nah mempa- intinya ya kita mungkin diajak apa namanya eh, ini mungkin membangun kesadaran. Intinya itu membangun kesadaran bahwa siswa menyadari kesalahannya, kemudian
tidak mengulanginya lagi. Itu mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pak Fauzi. Ya, seperti itu adalah beberapa contoh langkah-langkah yang Bapak Ibu guru lakukan jika siswa kita itu melanggar peraturan, nggih. Nah, kita lanjutkan untuk melihatnya. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang sering mungkin Bapak Ibu guru temui di saat upacara bendera itu pasti ya mungkin tidak semua di sekolah Bapak Ibu nggih, tapi mungkin ada beberapa kali misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus tersebut. Penghukum misalnya kita langsung memberikan hukuman terhadap siswa tersebut. Hormat kepada bendera selama 1 jam setelah upacara. Nah, ini termasuk hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah misalnya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi di sini itu anak, kalau kita berkata seperti itu kepada anak, itu anak akan merasa bersalah sekali. Wah, iya ya, aku kok salah udah nggak bawa perlengkapan upacara seperti itu. Kemudian untuk posisi sebagai teman misalnya, kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi santai gitu bicaranya ya. Misalnya, ayolah yang tertib, buatlah Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Misalnya seperti itu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya jika kamu melanggar. Nah, seperti itu kita menempatkan diri sebagai pemantau. Kemudian jika kita menempatkan diri sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu kalau kita sebagai manajer, kita berarti membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini posisi kontrol. Misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, terus ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, ada contoh posisi kontrol di sini, kata-kata sebagai posisi kontrol. Coba kalau untuk kata-kata yang pertama Bapak Ibu, ini termasuk dalam posisi kontrol yang apa? Misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti ini termasuk posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Ataukah sebagai manajer, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataukah sebagai pembuat merasa bersalah? Kalau nomor 1 ini sebagai apa ya teman-teman? Kira-kira. Yang nomor 1, pembuat untuk merasa bersalah. Ya, boleh. Terima kasih Bu Ika tadi ya menjawab ya. Untuk nomor 2, Bu, sekalian saja tidak apa-apa. Misalnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah itu termasuk dalam posisi kontrol yang apa? Posisi kontrol manajer. Ya, baik. Masuk Bu Ika, betul sekali. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Untuk ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Itu termasuk posisi kontrol apa ya, Bu Ika? Silahkan dijawab sekalian. Yang itu teman, Ya, kemudian yang bawahnya sekalian, Bu. bawahnya memantau. Oh ya, ya betul sekali. Jadi posisi kontrol ini, kata-kata seperti ini bisa kita masukkan dalam kita memposisikan sebagai menerapkan posisi kontrol pada siswa-siswa kita. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu di kelas itu pasti pernah menerapkan atau membuat keyakinan kelas, apalagi saat kemarin pada saat MPLS nih. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Nah, itu. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal atau umum. Dan yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, karena kalau dalam bentuk positif itu insya Allah murid akan lebih paham.
Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Itu. Sebentar ya, ini kok ngelap. Ya. Ini misalnya saja dalam menyusun keyakinan kelas, itu yang pertama itu langkahnya kita adalah mengajak murid untuk melihat peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang pertama misalnya contohnya, untuk di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas, misalnya dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa kita ubah menjadi kalimat positif menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk dalam keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu masuk dalam nilai positif atau nilai kebajikan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini beberapa dokumentasi pada saat saya membuat atau menyusun keyakinan kelas di kelas 5 pada saat kemarin MPLS, itu guru berkolaborasi dengan siswa tentang pembuatan keyakinan kelas. Untuk gambar yang pertama, saya dan juga murid-murid saya berdiskusi tentang keyakinan kelas. Kemudian merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Di sini tadi berdiskusi tentang keyakinan kelas, yaitu saya mengajak siswa untuk melihat peraturan-peraturan di sekolah kami. Kemudian setelah itu merumuskan peraturan kelas tersebut, kami ubah menjadi kalimat positif dengan nilai kebajikan menjadi sebuah keyakinan kelas seperti tadi. Kemudian saya setelah itu mengajak anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di depan atau di papan tulis. Tadi untuk keyakinan kelasnya saya menyuruh anak-anak untuk menulisnya pada sticky note. Hasil keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama anak-anak di kelas 5 yaitu yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, ya, itu. Untuk selanjutnya tadi yang sudah dibahas disinggung sedikit oleh Pak Fauzi, yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi ada 3, betul sekali yang tadi sudah disinggung oleh Pak Fauzi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya contohnya kata-kata yang bisa kita gunakan, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itulah salah satu beberapa contoh yang bisa kita lakukan pada langkah menstabilkan identitas. Untuk selanjutnya, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang bisa kita lakukan misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya saja yang dapat kita lakukan yaitu apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal,
dan kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, itu salah satu contoh yang dapat kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan memutarkan sebuah film pendek. Nanti saya mohon untuk saya meminta perwakilan dari satu atau dua teman untuk merefleksikan film tersebut, nggih. Saya putarkan dan selamat menyaksikan, nggih, filmnya. Sebentar, saya ganti sinyal jaringannya dulu. Nih. Kok suaranya isi yang waktu. Saya hari ini banyak masalah keuangan. Untuk tanggal 3 besok itu ada bayar kontrakan. Ya Pak Udin,
kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang, mengingat Pak Udin di sini juga wiyata. Kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi? Ini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika berbuat salah, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ini marah, lampiaskan satu paku dan palu itu ke kayu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Pak, saya terlambat. Ya, Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya, Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya, Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu, Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh, Pak? Ya, nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bra. Pak Udin, silakan Pak. Sehari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang tertancap. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang sudah saya sarankan. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa buat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil, Pak. Ya. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kembali. Kayu ini apakah sama seperti sebelum Pak Udin memaku? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu diingat. Nah, itu adalah tadi filmnya sudah saya putar. Coba teman-teman ada yang berkenan untuk memberikan refleksi mengenai film yang barusan saya putar? Monggo Ya. silahkan teman-teman.
Hmm. Atau mungkin Pak Fauzi ingin mencoba lagi untuk merefleksikan film yang barusan diputar, Pak. Nanti teman-teman lain biar menambahkan. Saya itu tadi di awal-awal filmnya itu nggak dengar suaranya itu. Oh ya, Apa namanya? Kayaknya filmnya putus-putus. Tapi yang bagian-bagian akhir yang nuduh IPA aku itu, ya lihat aja sedikit. Tak kira dari guru mau pindah jadi Pak Tukang gitu. Ternyata ternyata itu bagian dari apa namanya, melampiaskan emosi ya. Jadi iya betul sekali. mengendalikan emosi. Cuman eh apa namanya? Kalau seperti itu memukul paku ya, setiap kali marah mukul paku itu apa bedanya ya dengan misalnya kalau marah melempar gelas atau piring itu sama enggak? Iya, Kalau harus begitu ya kan? Kalau iya. setiap kali marah mukul paku itu ya enggak bedanya dengan eh, muntal ke gelas atau piring. Nah, itu mungkin soal lain. Tetapi tadi di bagian akhir itu kan dia belajar tentang apa namanya? Pak Guru, siapa namanya itu? Pak Itu Pak Udi, Guru siapa namanya? Pak Udi. Pak Udi. Iya, Pak Udi. Aduh, teman saya itu ada namanya Pak Udi di sini. Kemarin ada Pak Lukman ini, sekarang ada Pak Udi. Tapi eh, ya beda dengan Pak Udi tempat saya. Iya, Pak. Nah, tadi dipraktekkan restitusi ya dari menstabilkan emosi, kemudian eh, apa itu dan lain sebagainya. Itu intinya kan memang ingin merubah siswa, ya, membangun kesadaran siswa tanpa harus eh, menyakiti ataupun dilakukan secara kasar. Ternyata ada metode yang lebih humanis, yang lebih memanusiakan manusia, yang lebih apa namanya tidak mengedepankan emosi ketika menangani anak. Meskipun eh, ya untuk penanganan seperti itu ya memang butuh proses ya, membangun kesadaran pada siswa itu memang harus eh, ber apa namanya butuh kesabaran. Menjadi guru itu yang paling penting pertama kali memang ya itu harus sabar untuk menahan emosi dan pengendalian diri. Ya itu saja, terima kasih Oh iya, Bu terima Juni. kasih sekali Pak Fauzi. Sekarang. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ada yang masih ingin menambahkan atau cukup? Ya, Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman untuk gimana ya, mencari solusi juga izin bertanya ya, Oh iya, monggo silakan Bu, tidak apa-apa, silakan. bertanya saja. Tip agar bisa mengontrol emosi pada saat menghadapi kesalahan anak. Itu ya mungkin setiap guru kan berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa me- ya, mengasih tahu, jadi bisa buat referensi buat saya juga buat Bapak Ibu guru yang lain biar lebih baik dan lebih bagus ke depannya untuk menghadapi murid yang eh, ya bukan nakal lah ya, tapi apa eh ya biar lebih ke kontrol lagi gitu. Bagaimana mohon solusinya Bapak Ibu mungkin atau Bu Ningrum, monggo.
Oh ya, jadi Bu Ika ini intinya itu bertanya tips bagaimana mengontrol emosi di saat kita menghadapi kesalahan anak. Seperti itu Bu ya? Ya, Oh ya. Mungkin kalau ya, dari saya pribadi nanti teman-teman bisa menambahin. Tips itu yang pertama itu kita itu ya memang sebelumnya kita menyadari bahwa anak itu ada fase-fase tertentu, nggih. Fase kalau seperti kita fase anak SD itu fase-fasenya anak lagi eh, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian fasenya untuk mencari perhatian kepada gurunya itu juga ada di fase-fase anak SD ini. Jadi tips mengontrol emosinya itu selain kita harus menyadari hal itu, kita juga hanya ada hal sederhana yang memang bisa diterapkan, mungkin juga bisa Bapak Ibu terapkan. Yang saya terapkan itu jika ada anak yang melakukan kesalahan itu, saya itu pertama kali yang saya lakukan adalah memejamkan mata sejenak. Kita pejamkan mata sejenak. Kalau yang beragama Islam bisa beristighfar 1 atau 2 kali. Seperti itu, setelah kita membuka mata, insya Allah itu kita akan merasa lebih tenang. Jadi kita emosinya lebih terkendali seperti itu. Kemudian baru kita pelan-pelan mendekati anak dengan kata-kata yang tentu saja jangan yang langsung menjudge, jangan yang langsung menyalahkan, tapi kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang telah kita pelajari tadi. Seperti itu, Bu Ika. Apakah cukup untuk memberikan sebuah tips agar bisa mengontrol emosi Bu Ika dalam menghadapi murid? ya. Terima kasih atas tipsnya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan Ya, lagi? monggo jika dari teman-teman ada yang mempunyai tips untuk menambahkan yang tadi, bagaimana cara mengontrol emosi kita di saat kita menghadapi kesalahan siswa. Monggo. Apa coba ini saya tadi kok coba Bu Ratna Cahyani apakah bisa memberikan tambahan sebuah tips bagaimana cara kita mengontrol emosi gitu terhadap anak. Ini kita selanjutnya langsung sama pertanyaan sekalian ini nggak apa-apa ini ya. Sebenarnya ada sesi sendiri tapi tadi tidak apa-apa sekalian. Monggo siapa yang ingin menambahkan bagaimana cara kita mengontrol emosi kita dalam menghadapi kesalahan anak. Monggo ini yang saya lihat di layar ada Pak Taufan, ada Ibu Sri Haryati, ada Ibu Vita, ada Bu Eka, ada Bu Iswari. Monggo silahkan yang bisa berbagi tips di sini bagaimana menghadapi kesalahan anak. Apakah tadi cukup tips dari saya atau ada yang ingin menambahkan? Oh, tidak ada nggih, berarti cukup tadi ya. Bu Ika, kira-kira sudah paham belum tipsnya, Bu Ika? Ya, terima kasih Ya, tipsnya. ya. Mungkin di lain waktu kalau murid saya gitu tak mencoba. Ya, terima Karena kasih. saya juga kadang sulit terkontrol emosinya. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Ini sebelum saya akhiri, saya ingin coba bukan memaparkan ya, tentang penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Itu sebenarnya ada 2 kasus. Untuk kasus yang pertama itu mengenai ada satu murid di kelas saya yang tidak menangis pagi-pagi menangis karena dijauhi teman-temannya karena tidak mengerjakan tugas rumah atau PR. Ini mungkin sedikit penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan, ya. Saya coba untuk putar. Selamat pagi, Pak Herda. Apa kabar hari ini? Baiklah, tadi dengar katanya pagi-pagi Mbak Eka siap sampai mau pulang, nggak mau sekolah. Kenapa? Dicari kemana? Terus kenapa nggak cuma menjauhi Mbak Eka? Mbak Eka belum mengerjakan PR. Ya kalau 1-2 kali nggak apa-apa ya, belum mengerjakan PR. Buat sana itu nggak apa-apa, itu wajar ya. Tapi Mbak Eka punya anak sama melakukan kita.
Kenapa kembali ke tidak mengerjakan? Aduh, sampai aduh, kalau nggak dikerjakan, paginya ini bangunnya kesiangan. Mbak Yoga itu nggak mengerjakan PR karena main game sampai malam. Mbak Yoga masih ingat tidak keyakinan kelas yang dulu kita buat bersama-sama? Masih. Salah satunya apa ya? Mengerjakan tugas dari Inggris. Ini Mbak Yoga tidak mengerjakan tugas dari guru karena main game sampai malam. Kira-kira Mbak Yoga malah mengakui keyakinan kelas tidak? Tidak. Apa-apa. Kalau tidak mematuhi keyakinan kelas, itu berarti mereka konsekuen dan tanggung jawab tidak. Tidak. Selanjutnya apa yang akan dilakukan mereka? Sampai kemudian lagi mereka mau mengerjakan PR. Mbak Elga ini kan sudah kelas 5, diajakin apa namanya contoh teman-teman yang lain juga di kelas yang lain. Kita harus melatih apa? Keterampilan atau keyakinan bisa jangan diulangi lagi ya. Main game itu jangan sampai harus tahu apa? Tahu apa? Sekarang bisa jangan diulangi lagi ya. Karena beberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Farara Anggatan. Saya siswa kelas 5A dari semester 1 Peloran. Hari ini saya dipanggil dengan Buningrum karena saya telah melanggar keyakinan kelas. Saya senang berdiskusi dengan Buningrum karena Buningrum tidak langsung memarahi saya. Saya percaya, malah Buningrum mengajak saya untuk melihat keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Kemudian respon siswa setelah saya menerapkan segitiga restitusi juga ternyata mereka lebih senang, lebih merasa tidak terbebani atau tidak tertekan dengan kesalahan yang telah mereka perbuat, seperti itu. Beda kalau kita langsung menegur dengan langsung marah-marah misalnya, kok tidak dikerjakan tuh PR-nya, kamu tuh ngapain aja, gini. Itu akan sangat berbeda sekali respon dari siswa. Nah, seperti itu tadi. Untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih teman-teman sudah di penghujung acara rapat tentang diseminasi budaya positif dari kami. Mohon maaf jika dalam pemaparan kami tadi banyak sekali kesalahan, dan terima kasih atas tanggapan teman-teman, atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti webinar ini, rapat ini. Kemudian terima kasih atas segala masukan-masukannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi menjadi seorang pendidik. Nah, untuk sebagai penutup, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bersama-sama, nggih. Mohon silahkan untuk mikrofonnya diaktifkan semua. Sebentar saja kita akan menyanyikan Profil Pelajar Pancasila sebagai penutup dari kegiatan pada siang hari ini. Apakah sudah dihidupkan semua mikrofonnya? Sudah. Ya. Bu Taufan belum, Bu Sri Haryati belum. Ya, ya. Kita nyanyi dulu ya. Ya. Pelajar Pancasila.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.